Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication. L-Talk adalah sebuah program yang membahas mengenai komunikasi, karena setiap insan pasti menggunakan komunikasi dalam berinteraksi sosial. Maka dari itu, komunikasi adalah aspek yang penting banget di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini kita akan membahas dengan topik wannabe personality. Maka dari itu, untuk berdiskusi hari ini, di sini sudah hadir bersama kita ada partner panelis kita, Bapak Doni Dikezer, speaker panel, dan juga Bapak Roni Francis, Business Maximizer, serta tamu kita yang spesial sekali untuk diajak berdiskusi hari ini ada Kak Kirti Sharma, selaku dosen dan penulis buku ya Kak? Iya, betul-betul. Nah, dengan topik wannabe personality, sebagian orang menokohkan orang tertentu bahkan dapat dikatakan untuk mendewakan mereka. Hal ini dalam konteks tertentu secara terbatas dan positif disebut dengan mempunyai role model atau idola untuk mengembangkan diri. Tetapi karena sifatnya yang lebih kuat, ikatan untuk menjadi orang yang diidolakan sering membuat orang menjadi hilang nalar. Hal ini berakibat mereka dapat melakukan berbagai cara untuk menjadi apa yang mereka inginkan, atau mereka meniru persis baik positif dan negatif dari orang yang ingin mereka tiru. Nah, bagaimana sih pendapat Pak Doni, Pak Roni, dan juga Kak Kirti mengenai sosok idola yang katanya itu bisa membuat si orang yang terinspirasi itu menjadi hilang nalar atau mungkin jadi hilang jati diri? Katanya bukan hilang nalar, hilang nurul. Zaman sekarang hilang nurul ya. Hilang nurul ya. Padahal Nurul masih bisa dicari sebenarnya. Arifin atau Nurul? Nggak ngerti Mama Mawar tuh Arifin kan. Beda Tahu zaman. aja saya. Lagi masih loading sebenarnya itu. So asik aja. By the way, saya lupa pertanyaannya. Idolanya apa sih Idola. atau role modelnya? Kalau menurut saya, seseorang boleh-boleh saja punya tokoh idola. Saya juga punya tokoh idola, ya. Dan apakah ada di antara kita? Saya ya adalah sosok-sosok idola yang buat saya dari saya kecil saya mengidolakan tokoh tersebut agar bisa menjadi trigger ya buat saya untuk saya pengen sukses seperti beliau-beliau ini. Dan berjalannya waktu bisa saja saya mengalami satu proses perubahan idola. Yang artinya ketika satu target dalam hidup saya tercapai, kemudian saya bertemu lagi dengan sosok yang lain atau mengenal sosok yang lain, bisa jadi juga saya mengidolakan sosok itu. Jadi terus berkembang. Seperti misalnya waktu saya kecil, saya sangat menokohkan misalnya Bung Karno. Ya kan? Kenapa? Karena kan saya senang kalau lihat Bung Karno itu bicara dalam retorikanya kan luar biasa. Nah, itu kan memaksa saya untuk bagaimana belajar public speaking, ya kan. Kemudian dalam dunia bisnis saya juga punya tokoh idola, ya kan. Dalam dunia keluarga, ya kan, saya juga punya tokoh idola. Dalam soal keimanan tentu kita juga punya tokoh idola. Jadi menurut saya wajar kalau saya atau Mawar atau Melati punya tokoh idola. Semuanya indah. Yang masalah adalah kalau dia malah nggak jadi dirinya sendiri. Malah dia berusaha plek keteplek, ya kan, bahasa Jerman ya, plek keteplek itu mengcopy paste ya, menirukan sosok idolanya. Karena mungkin Bro Roni sempat dengar cerita ya, di Jerman itu kan ada yang pecinta Hitler kan. Oh iya. Kemudian bukan cuma senang dengan apa yang menjadi sosok Hitler itu, tapi dia berusaha secara physically, Betul. ya kan, mengubah bentuk fisiknya menjadi sosok Hitler, termasuk yang suka Barbie. Betul. Ya kan? Itu baru mau dibahas tadi. Nah, saya lihat tanda-tandanya ini. Ya, itu bilangnya Barbie ya. Barbie ya, bukan Barbie ya. Ketahuan yang nonton Barbie. Saya mungkin nonton yang tidak ada hairnya itu. Nah, silahkan gimana Pak Roni kalau soal Barbie? Jadi kalau misalnya tadi dibilang sama Bro Doni bahwa kalau misalnya ada orang menokohkan seseorang, ya tadi kalau bilang sama Bro Doni kan ada ketemu dengan banyak sosok ya. Emang sosoknya ada berapa banyak sih? Ada gaib, Ujung-ujungnya ke situ lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang, nah ini ada banyak orang yang suka dengan seseorang, bahkan kita bilang itu namanya raving fans ya, sampai istilahnya, wah apapun yang dia lakukan itu udah yang paling benar lah menurut dia. Iya. Nah, buta mah kalau itu ya. buta.
Buta. Kayak cinta kan? Cinta kan bikin buta. Iya. Makanya kalau misalnya dia udah seperti itu, apapun yang dilakukan baik benar ataupun salah, itu akan menjadi sesuatu hal yang lumrah menurut dia. Iya. Nah, ini saya mau kasih contoh satu, tapi saya nggak menyebut orangnya lah ya. Sebut saja Mawar. Nah, sebut aja dia Melati karena Mawar habis sebut saya. Iya kan? Kenapa ya Mawar disebut-sebut mulu ya? Bikin bingung. Iya, iya. Sebut dia saja Salam. Lebih bahaya lagi. Nah, jadi kalau misalnya ada satu orang ini, dia adalah seorang trainer, ya, tapi nggak disebutkan siapa namanya lah ya. Termasuk pasti yang namanya trainer ada orang yang mengidolakan dia. Iya. Ya, jadi walaupun misalnya gini lah, mengidolakan itu apakah harus banyak orang? Enggak kan? Satu lagi juga nggak apa-apa gitu kan? Nah, saking mengidolakannya dia, apapun yang dilakukannya dia ikut. Nah, contohnya apa yang dilakukannya? Contoh nih, mohon maaf, mungkin ini sahabat Elu ini kurang bagus ya. Akhirnya dia berpisah dengan pasangannya. Iya. Ya, dengan pasangannya. Apa yang dilakukannya? Akhirnya dia juga melakukan hal yang sama dengan tujuan tertentu. Oh, dengan yang ini lebih bagus, misalkan kita harus kumpul dengan banyak orang, bahkan mungkin tinggal satu rumah, tidak harus yang misalnya satu yang muhrim istilahnya kan kayak gitu. Nah, dia diikutin juga karena kenapa? Toko gua kayak begitu katanya. Iya. Nah, apakah dia meniru tokohnya ya? Iya, dia meniru. Itu kita cerita yang hidup loh. Ya, Tapi Anda tidak meninggalkan istri Anda kan? Oh, tidak. Berarti Anda tidak mengidolakan dia. Ya, saya tidak. Saya kompetitor. Ya, ingat kan, tadi kan saya mengidolakan yang Barbie. Nah, jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengidolakan seseorang lagi yang lain, dilihat dulu sebenarnya kan, apa yang diidolakannya. Jadi jangan sampai dia mengidolakan sosoknya secara keseluruhan. Iya. Dari Pilih-pilih lah ya. mukanya, ya, sikapnya. Nah, ini yang menurut saya keliru. Tadi kalau Bro Doni bilang, oh saya masih kecil karena Bung Karno, karena buat apa? Public Cara speaking. bicaranya. Berarti dia idolakannya itu bukan sosok orangnya. Iya. Ya Kan nggak tapi mungkin gue istrinya banyak. Oh ya, benar juga. Gayanya. Nggak mungkin. Nggak berani. Iya. Sehabis ini tolong ditonton ya sahabat. Nah, juga pasti kalau misalnya sekarang sebagai seorang pakar komunikasi, wah, dengan Sis Kirti yang ada di sini, Sis Kirti juga pernah idola Barbie. Pasti. Pasti ya, karena sudah kelihatan dari bajunya. Sayangnya bajunya kita dan Kak Salam pastinya beda. Nah, bagaimana mengidolakan seseorang, mungkin bisa cerita juga kepada kita, apakah sampai mengidolakannya sampai wah harus disamain semuanya, kalau perlu bedaknya juga sama. Gitu, bagaimana? Waduh, saya setuju sih dalam hal ini tentu kita nggak bisa kayak mengidolakan keseluruhannya gitu ya. Karena kan pasti kita juga punya jati diri dalam hal ini. Ya, Jati diri bukan adanya di hutan biasanya. Oh, itu Kayak jati. Jati. Oh iya. Oke. Mohon maaf, harus terbiasa dengan Silakan kondisi dilanjut. ini kan ya. Nah, itu sih kalau menurut saya benar banget dalam hal ini karena kita pasti melihat dalam suatu titik di mana oh ternyata ini ada kecocokan nih. Oh, Atau misalnya harus cari yang cocok dulu maksudnya. Yes, pasti. Karena menurut saya kalau memang idola itu ya itu seperti jodoh. Iya. Karena kan nggak mungkin kita bisa match sama orang atau mungkin kita bisa cocok sama orang kalau kita nggak suka sama orang itu. Jadi kalau menurut saya contoh, wah saya suka Mary Riana nih, ya ada suatu connection yang kita dapat di sini kayak, wah aku mau seperti dia nih, atau misalnya saya tuh mau seperti orang ini gitu. Jadi ya tentu dari bisa lihat dari cara dia berbicara atau mungkin skill-skill yang ada gitu. Oh, Jadi setuju oke. banget sih. Jadi kalau misalnya dilihat dari Sis Kirti itu caranya dia berbicara Caranya, itu dan yang juga basically perilaku sih Pak, itu juga salah satu yang kita bisa lihat bahwa oh ada beberapa gestur atau mungkin beberapa cara yang orang ini bawakan yang actually bisa membuat kita itu lebih grow atau mungkin lebih kayak bisa berkembang bersama gitu sih. Jadi dulu waktu saya memulai karir di dunia televisi, kita kan pasti punya idola penyiar atau presenter TV kan. Nah, saya sangat mengidolakan beberapa orang waktu itu. Tapi kan saya sadar nggak mungkin saya sama dengan dia. betul. Nah, kalau sama juga buat apa? Iya. Ya kan? Tidak Saya ada harus- yang unik ya. Iya, saya harus berbeda atau paling tidak ada kemampuan yang dia miliki, saya bisa mengungguli. Ya, ini dalam arti positif untuk lebih banyak belajar kan. Iya. Dan saya punya sahabat dulu namanya Alvin Adam. Dia ngumpulin semua figur-figur orang TV. Ada mungkin 30-an. Ya, dia nonton semua penampilan host presenter TV sampai ke Oprah Winfrey dan oke. sebagainya. Tapi dia ambil yang ini bagusnya di sini, Iya, yang ini iya, bagusnya di iya. sini. Dia ambil satu-satu semua bagusnya, beberapa bagusnya. Jadilah itu satu paket yang bagus. Nah, itu yang dia
tampilkan. Iya, tampil, tapi tetap jadi dirinya sendiri. Karena nggak mungkin juga kalau kayak saya mengidolakan Bung Karno, ya kan, saya naik podium kemudian bicara berapi-api seperti Bung Karno, ya mungkin orang malah akan melihat ini apa istilahnya peniru itu apa gitu? Salah sambung mungkin. Iya, maksud apa istilah yang meniru orang impersonate ya kan, Yes. udah nggak mirip ya kan, Iya. kemudian ya nggak cocok gitu kan, akhirnya maksa, akhirnya kita lama-lama jadi nggak punya jati diri tadi, ya kan. Nah lebih baik saya jadi diri saya sendiri aja. Cuma saya belajar teknik Bung Karno ketika melakukan persiapan pidato seperti apa. Iya. Kan? Saya juga mengidolakan orang tua saya dalam aspek tertentu, Iya. ya kan. Tapi dalam aspek yang lain ya saya juga istilahnya ya pasti punya penilaian yang berbeda. Iya, kan? jadi kalau itu benar ya. Jadi kalau misalnya bagi saya sendiri untuk yang namanya idola itu menokohkan Idola seseorang. cilik maksudnya? Iya, betul. Itu program apa ya? Jadi kalau misalnya saya mengidolakan sebenarnya untuk mencari referensi. Iya kan? Jadi kayak tadi dibilang sama Bro ini mencari referensi, ya kan? Apa yang sebenarnya bagus yang bisa kita juga tiru sebenarnya. Iya. Karena setiap orang itu pasti ada sesuatu yang dia bagusnya. Betul. Nggak mungkin setiap orang itu wah jeleknya semua. Wah kalau dilihat yang kertas hitam, wah hitam total. Kan nggak mungkin juga, pasti ada yang sesuatu bagusnya juga. Makanya itu kalau misalnya saya melihat namanya mengidolakan, saya lihat dulu apa yang kira-kira bagusnya, baru saya ikuti apa yang kira-kira saya mau tiru dari dia. Jadi satu tokoh misalnya public speaker aja misalnya contoh ya, tidak semua public speaker itu menggunakan cara yang sama. Public speaker yang satu, oh dia bagus, sama-sama terkenal, ya kan? Banyak public speaker yang terkenal, tapi cara orang ini, wah dia bagus nih. Kalau dalam pembukaan kita bisa tiru dia. Oh yang ini, kalau dalam cara dia membawa storytelling, oh bagus dia. Iya. Yang satu lagi, kalau dia closing, luar biasa. Ada yang paling bagus tuh, Apa speaker lagi? yang paling bagus, yang mereknya Toa. Bener juga. Dari zaman gua kecil ya, Iya. upacara ada Toa. Iya. Sampai sekarang masih ada Iya, Toa. nggak perlu pakai listrik juga. Bener juga. Nah, ada catatan penting ya yang mungkin kita bisa diskusikan bahwa jangan sampai orang mengidolakan sosok tertentu itu sampai berlebihan. Jadi akhirnya dia akan mencari pembenaran atas segala hal yang dilakukan oleh idolanya. Dan dia meniru dan dia pasti akan militansinya sangat tinggi. Betul. Untuk membela gitu kan. Nah, kalau menurut saya menyukai, mencintai, mengidolakan orang yang sederhana saja. Iya. Ya, sama dengan membenci seseorang juga yang sederhana saja. Ya bisa jadi orang yang kita benci itu juga ada baiknya kan? Iya. Atau orang yang kita puja-puji itu ternyata kan juga ada hal-hal yang kurang sempurna. Iya. Nah, jadi berimbang aja. Ketika orang itu kita terlalu mencintai berlebihan, akhirnya ya kita copy paste tadi, kita ikuti, dan ketika dia melakukan kesalahan, kita melakukan pembenaran. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya udah masuk dalam ranah kultus individu. Oke. Ya, yang hanya boleh dikultuskan itu kan tokoh-tokoh tertentu, misalnya tokoh agama ya kan, yang artinya ya dijaga lah ya kan kehidupannya gitu. Tapi kalau kita terlalu mengidolakan seorang, sebut saja, gua ngefans banget sama Bro Roni gitu kan. Oh ternyata Bro Roni ini makan sambil ngupil gitu kan. Menurut saya wah ini biasa dong, bagus gitu kan, menambah cita rasa makanan. Saya mau cari pembenaran. Iya. Ya kan, walaupun secara etika ya dalam menikmati makan malam bersama banyak orang itu kan nggak boleh misalnya kan. Nah itu yang harus ada garisnya, Oke. ya batasnya. Nah itu dia tadi ya sahabat Eljon, gimana caranya kita bisa tetap mengidolakan seseorang tapi mencintai dengan cara yang sederhana. Betul. Jadi jangan sampai kita terobsesi. Nah kalau sahabat Eljon masih ingin menyaksikan dan berdiskusi mengenai idola, saksikan terus kami di segmen selanjutnya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!